Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Aprida Official. Kalau kemarin gue udah bahas tentang Muhammad Bello Abu Bakar yang pernah melakukan poligami terbanyak di dunia yang terjadi di Nigeria. Nah, kali ini gue akan ceritain salah satu cerita menarik tentang keberuntungan seseorang dari Kroasia yang beberapa kali lolos dari kematian tragis. Oke, langsung aja kita bahas. Jadi pada tahun 1929, tepatnya di kota Kroasia, ada seseorang bernama Franz Selak yang memiliki kehidupan sederhana namun bisa terbilang mencukupilah. Nah, dia ini adalah seorang guru musik yang terkenal di daerahnya tersebut. Sampai tiba pada tahun 1962, kejanggalan-kejanggalan dari kehidupannya ini mulailah terjadi. Masuk. Jadi pada saat itu dia ini sedang melakukan sebuah liburan dengan menggunakan transportasi darat gitu, yakni kereta api. Dia ini melakukan sebuah perjalanan dari daerah Sarajevo menuju ke Dubrovnik, dan sampai di pertengahan jalan keretanya ini mengalami sebuah kecelakaan yang mengakibatkan 17 orang tewas saat insiden ini. Beruntungnya si Franz Selak ini adalah salah satu orang yang selamat dari tragedi kecelakaan kereta api ini. Dia hanya mengalami patah lengan serta hipotermia. Dan tidak berlangsung lama, setahun berikutnya, tepatnya pada tahun 1963, Franz Selak ini mendapatkan sebuah kabar, yakni dari salah satu dari kedua orang tuanya itu masuk ke rumah sakit dikarenakan kanker. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi menjenguk orang tuanya yang ada di daerah Rijeka. Kali ini dia menaiki sebuah pesawat dengan tujuan agar cepat sampai di Rijeka dengan melakukan penerbangan dari daerah Zagreb menuju ke Rijeka. Namun naasnya dalam sebuah penerbangan ini pesawat tersebut mengalami sebuah kecelakaan dan harus jatuh. Entah apa yang membuat si Selak ini berpikir untuk membuka sebuah pintu darurat yang ada di pesawat tersebut dan langsung lompat gitu aja, Wak, tanpa ada menggunakan parasut atau pengaman diri. Dan lagi-lagi beruntungnya konyol sih ini, Wak, menurut gua ya. Dia ini berhasil jatuh dan dia ditemukan oleh tim penyelamat di tumpukan jerami. Kok bisa gitu pas gitu ya kan? Gokil si bapak ini, si Franz Selak ini ya. Dia jatuh dari sengaja terbang ataupun sengaja menjatuhkan diri dari pesawat, dan kebetulan dia itu jatuh pas di tempat penyelamatan ataupun tim penyelamat itu, dan dia juga jatuhnya pas di tempat jerami gitu, Wak. Jadi dia ini nggak apa-apa gitu, terselamatkan oleh tim penyelamat ini. Dan ini kedua kalinya dari insiden kecelakaan yang pernah dialaminya gitu. Dan ini nggak berhenti di sini aja, Wak. Masih berlanjut dan lebih parah lagi insidennya. Tepatnya pada tahun 1966, dia ini ingin berkeliling kota dengan menaiki bis lagi. Dan siapa sangka lagi-lagi bis ini mengalami sebuah kecelakaan dan harus jatuh ke sungai ketika bis ini ditabrak secara mendadak oleh sebuah truk. Dan 4 orang yang ada di dalamnya itu meninggal dunia dan 7 orang lainnya dinyatakan cedera parah. Namun Franz Selak ini benar-benar orang yang selamat tanpa mendapatkan luka sedikit pun. Apa nggak gokil ini orang, sumpah. Jadi ceritanya sebelum terjadinya kecelakaan, si Franz Selak ini melompat dari bis tersebut sebelum bisnya itu ditabrak oleh truk ya. Jadi dia ini sudah melakukan penyelamatan diri terlebih dahulu gitu. Dia menyelamatin diri dengan lompat dari bis tersebut. Karena diketahui si Franz Selak ini beberapa kali selamat dalam insiden kecelakaan transportasi, dan ada pihak yang penasaran kan kenapa kok
dia ini bisa selamat terus gitu. Apa yang membuat dia kok bisa menyelamatkan diri dari kecelakaan gitu ya kan, dan lain-lain gitu. Nah, adalah seseorang penasaran. Dan karena penasaran, ada yang berinisiatif bahwa mau mewawancarai si Franselak ini. Jadi dalam sebuah wawancara, dia ini mengaku kalau dia ini seperti ada yang membisikinnya gitu. Kayak segera melompat gitu, karena bis ini akan mengalami kecelakaan. Kayak ada yang ngomongin bahwa akan ada terjadinya kecelakaan. Jadi dia ini disuruh untuk menyelamatkan dirinya. Dia ini mendengar suara bisikan gitu, dan kemudian dia anggap kalau itu adalah sebuah bisikan dari dia di masa depan gitu. Jadi banyak orang yang mengira kalau dia ini adalah orang yang bisa memprediksi hal yang akan terjadi gitu di masa depan. Udah terjadi berkali-kali seperti ini dan masih belum juga cukup. Tepatnya di tahun 1970, dia ini mengendarai mobil pribadi gitu. Dan dia ini ingin melakukan sebuah perjalanan untuk berkeliling kota lagi. Tapi kali ini menggunakan kendaraan pribadi. Dan naasnya dia ini lupa kalau tidak menyervis mobilnya terlebih dahulu dan tidak mengecek tangki dari mobil tersebut. Yang ternyata tangkinya ini mengalami masalah yang harus mengakibatkan terbakar di perjalanan, guys, mobil yang digunainya tersebut. Sehingga pada saat dia melakukan sebuah perjalanan sampai di sebuah tol, mobil yang dikendarai tiba-tiba mengeluarkan sebuah asap yang tebal dan harus terbakar, sehingga mobilnya itu terjadilah ledakan mobil yang digunain si Franselak ini. Dan lagi-lagi si Franselak ini selamat lagi dan lagi selamat ya. Karena dia ini sempat melarikan diri sebelum mobilnya itu meledak. 2 tahun setelah kejadian mobilnya meledak ini, dia juga mengalami kejadian yang sama persis. Namun bedanya itu terjadi di sebuah taksi yang dikendarainya ataupun yang ditumpanginya. Taksinya ini tiba-tiba mengalami sebuah kebakaran juga, yang mengakibatkan taksi itu harus meledak juga. Sama seperti insiden yang pernah terjadi dengan mobil pribadi yang dibawanya itu. Franselak ini lagi-lagi selamat lagi. Dia melompat dari taksi sebelum taksinya ini meledak. Sedangkan sopir taksinya harus meninggal di dalam mobil itu. Ini kisah hoki banget sih menurut gua. Bahkan suatu ketika dia ini dianggap orang sial, guys. Nah, keluarganya sendiri ini sampai nggak mau nganggep Franselak ini sebagai keluarganya gitu. Sampai-sampai dia ini dikucilkan oleh keluarganya sendiri dan nggak mau berlibur bareng sama si Franselak karena dianggap Franselak ini adalah pembawa kesialan gitu. Jadi kalau semisal keluarganya ini mau ngadain liburan atau lagi kumpul sewaktu Natal gitu, Franselak ini disuruh bawa kendaraan sendiri dengan tujuan agar keluarganya ini enggak ikut apes juga gitu, kayak sopir-sopir lainnya dan penumpang-penumpang lainnya gitu menurut keluarganya. Di sisi lain ada keberuntungan bagi si Franselak bahwa setiap kecelakaan ini selalu selamat, tapi ada negatifnya juga dari apa yang terjadi sama si Franselak ini. Si Franselak ini sisi negatifnya ini dikucilkan keluarganya karena mereka menganggap sebuah kesialan kalau ngajak si Franselak ini mau kemana-mana gitu. Jadi si Franselak ini dikucilkan dari keluarganya, itu negatifnya. Tapi kalau sisi positifnya ini si Franselak ini mau kecelakaan apa aja dia selamat gitu. Dan pada tahun 1995 Franselak ini berusia 66 tahun. Dia ini lagi-lagi nyoba buat naik bis lagi dari kota Zabrze menuju kota Rijeka. Dan gak tahu kenapa lagi-lagi bisnya ini mengalami sebuah kecelakaan lagi yang dinaiki sama si Franselak ini ya. Nah, dikatakan kalau bisnya ini mengalami sebuah gangguan pada rem
yang mengakibatkan bisnya harus jatuh ke dalam jurang. Dan dia ini melompat keluar dari bis, masuk ke dalam jurang, kemudian tersangkut di sebuah pohon yang berada di tengah-tengah jurang yang dalamnya 90 meter itu. Jadi di tengah-tengah itu ada pohon kayak keluar dari jurang gitu. Dan dia ini tersangkut di sana. Ini sih alhamdulillah banget sih menurut gua. Jadi dia ini walaupun masuk juga di jurang, tapi dia ini nyangkut di pohon. Jadi dia ini masih tetap selamat. Beda dengan halnya yang di dalam bis yang lainnya gitu. Itu masuk jurang nggak tahu kabarnya bagaimana gitu. Dan selain dia ini dianggap sebagai manusia yang paling apes, yang paling mendapatkan kesialan, pada akhirnya dia ini menjadi orang yang paling beruntung di dunia. Setelah ia diberitakan oleh media-media besar di Kroasia bahwa dia ini telah memenangkan sebuah lotre sebesar 800 euro pada tahun 2003. Gila itu kalau diuangin sekarang itu setara dengan 12 miliar lebih. Dan setelah memenangkan lotre sebanyak 800 euro, dan akhirnya dia beli rumah, beli perahu, dan menikah lagi hingga 5 kali. Gila nggak tuh? Dan mungkin hokinya ketika dia mendapatkan sebuah lotre itu menjadi penutup dari kesialan-kesialannya. Dan sampai pada akhirnya dia tidak mendapatkan kesialan-kesialan lagi sampai akhir hayat hidupnya. Jadi itulah cerita tentang hoki yang pernah dialamin oleh si Franz Selak. Semuanya itu atas izin Allah sih menurut gua. Jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian klik like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Oke, see you next video. Dadah.